mungkin ini hanya cerita-cerita kecil ya, terkait tentang integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan Baluarti. Seperti yang sudah kami matur tadi, bahwa selama ini saya tuh fokus pada satu wilayah ya. Memang ada nanti beberapa wilayah, tapi itu masih terkait dalam wilayah Baluarti. Intinya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah wilayah penelitian kami, seluas 54,2 hektar. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah sangat mengenal tentang Keraton Kasunanan Surakarta, di mana di sana terdapat Keraton Inti, kemudian Magersari, kemudian rumah-rumah para bangsawan yang berada di ring satu ya. Kemudian kemudian selanjutnya dilanjutkan yang hijau ini adalah Bapak Ibu adalah rumah-rumah Magesari Abdi Dalem. Sedangkan yang kuning-kuning di atas ini adalah bangsawan, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami tadi sempat cerita sedikit dengan Bu Panca ya, bahwa sebaiknya memang kita kalau untuk penelitian itu sudah terfikirkan roadmap selama kira-kira kalau kita misalnya saya purna 15 tahun lagi misalnya atau 20 tahun lagi. Jadi kita sudah membuat ya paling nggak draft ya, draft untuk apa sih yang akan kita lakukan pada wilayah penelitian tersebut begitu ya. Jadi ini menerus begitu ya. Contoh ini ya, ini kami contohkan ya. 3 tahun pertama saya merencanakan bahwa ini setelah lulus ya, setelah lulus saya dari S3, kemudian kami lanjutkan penelitian pada wilayah itu. Nah, otomatis logikanya adalah bahwa karena S3, riset S3 itu kan sudah sangat mendalam dan paling tidak sudah mengenal dekat lah ya dengan wilayah penelitian tersebut. Gitu kan ya. Sehingga kita bisa bisa memprediksikan atau paling tidak bisa menyusun kira-kira apa saja sih penelitian yang bisa saya lanjutkan setelah disertasi ini di wilayah tersebut, begitu ya. Nah, ini contohnya, jadi 3 tahun pertama, kemudian saya ajukan, oke, baik, setelah saya disertasi itu, banyak data-data yang bisa kita pakai dan kita lanjutkan. Oh, ternyata ini bisa digunakan untuk eh, tourism, tourism heritage. Nah, itu kami ajukan. Nah, waktu itu alhamdulillah juga lolos, didanai selama 3 tahun oleh UNS gitu kan waktu itu ya. Terus kemudian pada saat penelitian, jadi begini, pada saat penelitian 3 tahun ini, saya sudah berpikir untuk memikirkan 2 tahun yang akan datang. Jadi ini roadmap ini harus sudah kita bikin sebelum kita nyemplung ini tadi. Nyemplung 3 tahun pertama ini kita bikin dulu. Kira-kira Baluarti itu bisa kita olah, kita kelola, itu apa saja. Nah, itu begitu. Kemudian saya lanjutkan, setelah itu saya lanjutkan 2 tahun yang kedua, yaitu, oh ternyata setelah mendapatkan hasil dari tahun yang 3 tahun pertama, ada yang bisa kita teruskan penelitian untuk tahun berikutnya. Nah ini menerus begitu ya. Demikian juga seterusnya. Nah ini yang sedang kita kelola, kami kelola saat ini. Setelah kita sudah mendapatkan data, identifikasi semua kawasan dan sebagainya, kita berpikir bahwa, oh ini apa yang bisa kita lakukan. Nah saat ini saya sedang menyusun model smart city-nya seperti apa sih di kawasan-kawasan heritage. Demikian juga kalau model smart city, otomatis waktu itu saya berpikir bahwa, oh ini kaitannya kalau ada tourism, ada smart, berarti harus ada branding. Bagaimana membranding wilayah itu, gitu kan ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian baru kita pikirkan ini nih susunan yang berikutnya ya. Oh, kita mau melanjutkan apa nanti ke depannya. Nah, ini penelitian saya baru sampai di sini nih, gitu kan ya. Harapannya nanti kita kan sudah AI ya, sudah artificial intelligence ya kan, udah teknologi. Nanti ke depan akan saya kaitkan heritage tersebut dengan teknologi. Begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, untuk setiap penelitian ini saya pun juga sudah memikirkan, oh kira-kira penelitian itu bisa untuk masyarakat itu apa, dalam wujud hasil penelitian maupun pengabdian. Nah, ini kita coba lihat bersama, Nji. Nah, nah ini contohnya seperti ini Bapak dan Ibu, Nji. Jadi,
ini adalah integrasi antara penelitian dan pengabdian yang telah kami lakukan. Jadi misalnya penelitian ini kami teruskan di 2018. Nah, penelitian ini otomatis luarannya pasti ada jurnal, ada buku, HKI, dan sebagainya. Gitu kan ya. Kemudian saya pikirkan waktu itu kan, oh kalau penelitian tentang ini, apa yang bisa saya sumbangkan untuk masyarakat di sana gitu kan ya. Oh, ternyata pendampingan kampung itu gitu kan ya. Dulunya memang sudah ada awal atau embrio tentang tourism, tetapi belum jadi. Nah, ini kesempatan kami adalah untuk mendampingi masyarakat tersebut bagaimana mewujudkan forum kampung wisatanya, gitu kan ya. Nah, ini kami juga jadi artinya gini ya. eh, ini kalau saya, ini saya ya, ini sharing aja ya. Kalau saya itu melakukan sesuatu itu selalu dengan hati, gitu ya. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan universitas harus ada penelitian dan pengabdian itu bukan. Tetapi ada sesuatu yang saya harus gali, kemudian saya apa sih yang bisa saya sumbangkan untuk teman-teman di masyarakat Baluarti. Nah itu. Jadi saya kerja itu dengan betul-betul dengan hati gitu ya. Tidak karena tuntutan gitu ya. Kalau tuntutan pasti akan males gitu kan ya. Kalau yang maunya enak ini aja deh, kalau yang nggak enak saya nggak mau. Pasti begitu. Tapi kalau kita dengan hati gitu kan ya, itu jadi kita paham. Selama ini kan kami sudah sangat dekat ya dengan masyarakat itu seperti rumah rumah pertama saya di rumah sendiri, rumah kedua di universitas, di prodi, rumah ketiga ya di Baluarti ini. Jadi saya dengan teman-teman dari kelurahan, staf kelurahan, teman-teman bangsawan, teman-teman abdi dalam, teman-teman penggerak pariwisata, kemudian Forum Kampung Wisata Jeron Beteng, kemudian LPMK, eh, kemudian teman-teman dari abdi-abdi dalam, itu sudah sangat dekat, sudah seperti keluarga gitu kan ya. Jadi seperti bagian dari hidup saya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengerti, oh ini teman-teman di sana ternyata butuh pendampingan ini loh. Ternyata teman-teman di sana itu butuh ini. Nah, ini yang saya wujudkan dengan hati gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Ini nanti monggo nanti untuk materi udah saya sampaikan ke Mbak Linda. Mungkin nanti monggo kalau mau di-share ke Bapak dan Ibu untuk bisa apa ya, siapa tahu terinspirasi gitu ya dengan integrasi antara penelitian maupun pengabdian kami. Nah, ini di sini langsung dari semua. Jadi kalau yang warna yang di atas ini adalah penelitian yang kami lakukan berserta luarannya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah pengabdian kami untuk teman-teman di sana. Jadi contoh ini misalnya, pada saat itu forum itu masih masih di awal sekali. Kemudian kami dampingi sampai kami mengundang apa namanya ahli-ahli, mengundang dari dinas pariwisata, mengundang dari tim hukum dan sebagainya untuk kita bersama-sama sampai membuat ADART untuk forum kampung wisata itu. Kenapa saya berpikir begitu waktu itu? Karena kalau dengan ADAE itu mereka bisa dapat CSR gitu kan ya untuk mengembangkan wilayahnya. Yang mendampingi nanti bisa dari kami, dari UNS atau mungkin dari universitas lain. Itu kami dengan senang hati gitu ya berkolaborasi. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, ini sampai tahun saat ini. Nah, ini sama. Nah, untuk tahun ini seperti contoh ini ya, yang warna pink-pink di bawah ini adalah pengabdian kami adalah waktu itu saya ngelihat begini. Ini jalur ring 1 atau jalur utama Kampung Baluarti ini adalah utama ya untuk semua akses tourism maupun masyarakat yang melewati. Tetapi kenapa kok ini masih gelap, belum terlihat seperti kampung wisata gitu kan ya. Nah, kami bersama tim kami HGR, dari tim-tim dari teman-teman HGR itu mengadakan pengabdian dengan membuat itu tadi em, hemat energi, lampu hemat energi yang kita letakkan pada titik-titik di mana itu menjadi eh, titik eksotisnya Kampung Baluarte. Begitu kira-kira. Nah, demikian juga Bapak dan Ibu, tidak hanya penelitian dan pengabdian yang kami integrasikan, namun kami juga menggandeng teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini sangat luar biasa ya. Artinya tema-tema tesis, tema-tema S1, S2 gitu kan ya. Itu kita gandeng untuk bisa melengkapi dari Baluarti itu tersebut.
atau dari tempat-tempat lain yang dimana dia bisa menggunakan ilmu yang kita sudah gali selama ini di Baluarti. Nah, jadi kan berarti artinya Bapak Ibu, eh, ya itu tadi lah, kita tuh bekerja memang harus dengan hati, bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa pun juga dengan senang gitu ya, melakukan risetnya gitu kan, meneruskan riset-riset kami begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini adalah HKI-HKI yang kita hasilkan sampai tahun 2025 dari penelitian Baluarti tersebut. Nah, ini adalah, nah ini tuh kami sehari-hari sampai kadang-kadang kita FGD sampai jam 12, jam 1 malam bersama masyarakat. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Baluarti, Lurah, RT, RW, LPMK dan sebagainya. Itu betul-betul mensupport penelitian dan pengabdian kami sehingga kita ada apa betul-betul ya real ya. Ini betul-betul real yang kita lakukan untuk masyarakat. Apa sih yang bisa kita bantu untuk masyarakat gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sana itu saya melihat seperti paket lengkap dalam sebuah kehidupan living heritage begitu ya. Jadi ada bangunan bangsawan, abdi dalam, lengkap dengan itu kan kalau Kota Solo itu Surakarta, Keraton Kasunanan itu kan embrio dari berdirinya Kota Surakarta. Jadi benar-benar pemerintahan kota saat itu ya di keraton itu. Jadi di sana lengkap, di sana juga ada reservoir, terus di sana juga ada semua fasilitas terkait sebuah negara itu ada lengkap di keraton Baluarti tersebut. Nah, kemudian ini juga dilengkapi sampai hari ini dari mulai anak-anak itu sudah dilatih ya Bapak Ibu di sana itu sudah dilatih untuk misalnya nari, kemudian karawitan, ini ada dalang cilik dan sebagainya. Itu paket lengkap. Jadi rumah bangsawan itu digunakan untuk latihan, untuk tampil pada saat event-event tertentu, gitu kan ya. Dan demikian juga event-event seperti grebek dan sebagainya itu misalnya apa namanya Suro Luko dan sebagainya itu masih dilakukan terus-menerus. Nah, ini loh sebenarnya yang artinya memperkuat penguatan budaya di Indonesia begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada teman-teman kami ya dari Dinas Pariwisata, dari Kelurahan, kemudian dari Forum Kampung Wisata yang kemarin sudah diresmikan dan sebagainya. Nah, ini betul-betul sangat mensupport. Nah, ini juga adik-adik mahasiswa selama ini juga ikut berperan, ikut membantu gitu kan ya dari teman-teman Baluarti. Nah, ini juga ini yang waktu yang lalu ya, ini waktu awal kami meneliti itu, oh ternyata Baluarti itu butuh model seperti ini ya, supaya bisa berjalan terus begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini cerita sedikit soal ini. Jadi pada saat kami melakukan identifikasi potensi di awal-awal dulu, waktu kita disertasi maupun setelah lulus gitu kan ya, ternyata kan banyak UMKM. Contoh ini misalnya, beras kencur ini adalah yang membuat adalah eh, abdi dalam yang biasa melayani raja untuk membuat minuman. Nah, waktu itu saya berpikir, loh, kalau kemasannya seperti itu masih model zaman dulu, pada saat ini sudah zaman sekarang pasti juga ini perlu inovasi gitu kan ya. Nah, kemudian kami melakukan inovasi. Oke, baik. Kemudian saya mengerahkan adik-adik mahasiswa, yuk kita ke pasar, kita cari gitu kan ya. Kita cari kemasan-kemasan yang cantik supaya bisa di istilahnya adik-adik Gen Z itu suka gitu kan ya. Nah, ini kemudian kita bersama dengan yang empunya Baluarti Sentra Beras Kencur ini bersama tim mahasiswa, tim dosen, kemudian ini mencoba bagaimana nih formulasinya. Nah, itu seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian ini, nah
kita bantu juga. Oh, ternyata mereka masih manual gitu kan ya. Belum digital. Yuk kita bantu. Gimana cara ini gitu kan ya. Supaya laris manis. Nah, sekarang sudah masuk ke hotel-hotel, kemudian juga aplikasi ini juga berjalan dan sebagainya. Nah, ini waktu itu saya juga sama Bapak Ibu, waktu identifikasi potensi di awal dulu, saya juga menemukan bahwa, oh di Baluarti ada masih tinggal satu piai yang dimana dia pesungging wayang beber. Waktu itu saya juga langsung berpikir, waduh, ini kalau tidak diregenerasi kepada generasi anak-anak sekarang, ini nanti kalau beliau sudah usianya aja sudah sepuh, ini siapa yang akan melanjutkan? Waktu itu saya hanya berpikir itu ya. Kemudian saya kerahkan adik-adik adik-adik SMA ya. Saya nembusi ke SMA-SMA, kemudian bertempat di SMA 4 Surakarta. Yuk kita latihan gambar, kita latihan wayang beber. Kemudian saya dengan pesunggingnya saya ajak ke sana untuk melatih. Paling tidak ada diregenerasi gitu ya, diregenerasi supaya tidak berhenti. Kalau tidak diteruskan nanti berhenti tidak ada yang meneruskan wayang beber keraton gitu kan ya. Karena tinggal satu-satunya itu di keraton. Nah, waktu itu saya berpikir begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah hasil karya-karya adik-adik mahasiswa setelah dilatih oleh pesunggingnya langsung gitu kan ya, oleh pelukis wayang bebernya langsung. Nah, ini yang saya ceritakan di awal tadi bahwa kami juga mendampingi Mbak Luarti, kemudian membuatkan ADART supaya mereka bisa berkembang forumnya itu gitu ya. Dengan punya ADART, maka bisa bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan Baluarti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat mereka nggak punya tempat ya. Base campnya di mana ya? Nah, waktu itu kami ajukan anggaran kepada UNS, waktu itu hibah pengabdian yang lumayan untuk bisa membuatkan bangunan ini. Dan sampai sekarang masyarakat senang sekali. Ini bisa digunakan untuk semua aktivitas di sana. Jadi saya ikut apa ya, terharu, bangga, bahagia gitu ya. Karena ini dipakai terus-menerus. Segala aktivitas seni budaya, mulai juga ibu-ibu PKK bisa menggunakan, seni tari bisa menggunakan, semua bisa menggunakan tempat ini yang kami bangun di sana. Nah, ini juga teman-teman kami dari kelurahan, kemudian dari keraton gitu kan ya. Itu ikut mensupport kegiatan kami. Nah, ini adalah karya adik-adik mahasiswa. Kita berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Arsitektur untuk mengembangkan desainnya ke depan seperti apa kira-kira. Nah, ini kemudian sudah kami serahkan kepada kelurahan untuk nanti suatu saat jika kelurahan ada dana atau kami ada dana, kita bisa melanjutkan kembali pembangunannya. Nah, ini gambarannya kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini kan kami juga sharing-sharing ilmu, sharing-sharing hasil penelitian dalam diseminasi baik nasional, internasional. Dan waktu itu kebetulan juga ada kerjasama dengan Panama juga. Jadi Panama itu ternyata juga sama dengan kita gitu ya. Ternyata eh, banyak arsitektur-arsitektur vernakular, arsitektur tradisionalnya itu hampir-hampir sama dengan kita. Jadi kita tukeran dalam komunikasi ini ya. Jadi dari teman-teman dari Panama itu memberikan materi tentang arsitektur tradisionalnya, kami juga memberikan materi tentang arsitektur tradisional kami di Jawa, di Solo ke Panama, begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, satu hal lagi, jadi Bapak Ibu sebaiknya memang dalam sebuah penelitian, sebaiknya satu penelitian juga menghasilkan buku. Kenapa harus menghasilkan buku? Bukan untuk apa ya, bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi bagi saya buku itu bisa untuk digunakan para peneliti lain untuk melanjutkan. Kalau saya berpikirnya begitu ya, bisa digunakan buku-buku ini hasil setiap tahun itu. Jadi kurang lebih kami ya, kami ada sekitar 8 atau 10 ya, judul yang terkait dengan Baluarti ini. Nah, itu monggo bisa, harapan kami adalah itu bisa diteruskan oleh para peneliti lain, bisa, oh ternyata hasil identifikasi seperti ini, oh hasil ternyata tahun sekian itu seperti ini, mau dilanjutkan itu kan kita bisa bahagia begitu ya kalau bisa sharing dengan bapak dan ibu yang lain gitu ya. Nah, nah ini waktu yang kira-kira 2 tahun lalu ini kami sudah mencoba eh,
membuatkan dokumentasi terkait seluruh fasad Baluarti, Kauman, Laweyan, istilahnya wilayah wilayah heritage di segitiga heritage Kota Surakarta ya. Ini sudah kami jadikan buku. Jadi monggo untuk bisa digunakan untuk para peneliti lain untuk bisa lebih maju pesat begitu ya. Nah, ini tim-tim kami adik-adik mahasiswa. Nah, ya, ini adalah kemarin studi komparasi bangsawan, kiai, dan saudagar. Ini tadi yang kami sampaikan, Baluarti, Kauman, dan Laweyan. Itu seperti apa? Dulu seperti apa, sekarang bagaimana, berkembang menjadi apa, dan apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah penelitian maupun pengabdian yang real ya, pengabdian yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini buku-buku, beberapa buku ini kami tampilkan terkait setiap tahun penelitian tuh paling tidak ada satu atau dua buku yang kami hasilkan supaya artinya dokumen itu tuh selalu ada gitu ya untuk para peneliti lain gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa HKI untuk sebagai contoh saja. Nah, ini yang kami sekarang masih melakukan penelitian adalah eh, sebenarnya sudah lama saya berpikir bahwa begini, bangunan-bangunan yang ada di Baluarti, baik untuk bangsawan maupun abdi dalam itu kan berdiri kurang lebih tahun 1745, kurang lebih ya. Sampai sekarang masih bisa berdiri, sampai sekarang masih bisa digunakan, walaupun kita sekarang perubahan udara luar biasa, kemudian gempa berapa puluh kali dalam mulai dari 17 sampai 2025, itu ternyata masih berdiri. Nah, waktu itu saya berpikir, ini gimana ya caranya? Saya ingin menemukan rumus-rumus dari rumah Jawa yang ada di Baluarti ini seperti apa komposisi para undagi zaman dulu begitu ya. Nah, ini kami coba ini ya. Kami coba sudah merambah ke fisika bangunan ya. Bagaimana kenapa di Pendopo walaupun sekarang sudah berubah eh, penghawaan udara sekarang kan sangat panas ya, tapi kok tetap adem ayem gitu ya, tetap edem gitu ya. Rasa nyaman itu selalu ada di sana. Ini apa sebenarnya? Ini kita konteksnya konteks fisika bangunannya seperti apa? Nah, ini sedang kami lakukan 2 tahun ini dan sekarang masih kami lanjutkan. Sampai saya pengen nemukan rumusnya tuh apa gitu kan ya. Nah, ini tentang suhu, kelembapan angin, kemudian kelembapan kayunya itu bagaimana bisa bertahan sekian lama. Nah, harapan kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari prodi-prodi yang lain atau disiplin ilmu yang lain. Nah, ini kami juga melibatkan dari teknik mesin, kemudian teknik elektro dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, saat ini yang sedang kami tekuni untuk melanjutkan adalah terkait 2025 tentang Smart City Heritage-nya dan branding heritage-nya itu seperti apa kira-kira. Nah, ini cerita yang tadi Bapak Ibu. Ini adalah ring satunya Baluarti jalurnya. Waktu itu saya hanya melihat kenapa kok gelap ya. Padahal ini wisata yang sangat menarik. Di situ komplit wisatanya mulai dari cagar budaya, event budaya, tradisi, kuliner lokal, lengkap, paket lengkap. Kemudian waktu itu saya diskusi dengan teman-teman grup riset kami ya. Ternyata setuju, oke baik. Gimana caranya orang tertarik ke sana gitu kan ya. Dan ini menjadi artinya menonjolkan estetika dari beteng keraton itu bagaimana. Nah, tapi tanpa membebani masyarakat gitu kan ya. Ya, kemudian kami dana itu plus kemudian kami support dengan dana pribadi juga dari tim kami. Terima kasih tim kami ya. Jadi kami semua itu istilahnya urunan ya. Selain dapat dana dari UNS, kami juga urunan pribadi untuk bisa membuat menyelenggarakan lampu hemat energi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin ini sedikit cerita sharing-sharing. Ya, semoga bermanfaat untuk ke depan. Begitu nje Bapak Ibu. Terima kasih.